Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azkia Nur Aulia dengan NIM 21106111308 dari kelas Hukum Internasional Publik C dengan dosen pengampu Bapak Khairurizal Lutfi SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya sedang menjalani ujian akhir semester, di mana pada mata kuliah ini diharuskan untuk membuat video analisis sebuah kasus. Dan di sini saya memilih analisis hukum internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB. Masuk pada subbab yang pertama, yaitu latar belakang. Misi penjaga perdamaian PBB saat ini semakin kompleks dan multidimensi jika dibandingkan dengan misi yang dilakukan sebelumnya, yang mana tugas dan tanggung jawabnya semakin meningkat. Pemberitaan selama ini hanyalah pada keberhasilan misi tanpa melihat kegagalan yang pernah dialami oleh mereka. Seperti yang kita ketahui, tugas dan fungsi yang diemban oleh pasukan penjaga perdamaian PBB haruslah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang diantaranya ada UN Charter, International Human Rights Law, International Humanitarian Law, dan Security Council Mandates. Berdasarkan data statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak tahun 1948 sampai 2007, terdapat 83.271 personil penjaga perdamaian yang bertugas sebagai pasukan, polisi sipil, dan pengamat militer dari 115 negara yang bertugas pada 4 benua di seluruh dunia. Padahal terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian PBB selama berada di daerah misi, seperti penyiksaan hingga mati seorang remaja Somalia di tahun 1990, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan lain-lain. Masuk pada subbab yang kedua, yaitu rumusan masalah atau isu hukum. Di sini, rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana peran yurisdiksi negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM oleh pasukan penjaga perdamaian PBB dilihat dari sisi hukum internasional. Masuk pada subbab yang ketiga, yaitu analisis kasus. Saat ini misi dari pasukan penjaga perdamaian PBB bersifat multidimensional yang dimana tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan penjagaan dan memonitor proses perdamaian di daerah misi. Namun pasukan penjaga perdamaian PBB juga ikut serta dalam proses perdamaian dan hal itu harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum internasional seperti Piagam PBB, Hukum HAM Internasional, Hukum Humaniter Internasional, dan Mandat Dewan Keamanan PBB. Peacekeeping merupakan salah satu dari sekian banyaknya aktivitas yang berada di bawah kendali PBB, di mana bertujuan untuk memelihara perdamaian internasional dan keamanan secara global. Negara tuan rumah di sini tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan penindakan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB yang melakukan pelanggaran sesuai dengan paragraf 47 dan 48 UNSOFA. ICC sebagai lembaga peradilan pidana internasional bisa menerapkan yurisdiksinya terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB jika kasus tersebut bersifat serius, sistematis, dan meluas sesuai dengan Statuta Roma 1998. Namun yurisdiksi ICC bisa diterapkan jika negara tidak mampu menyelesaikan kasus itu atau negara mau menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada ICC. Hal ini dikarenakan kedudukan ICC sebagai institusi pelengkap bagi peradilan domestik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Masuk pada subbab yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, tugas dan fungsi pasukan penjaga perdamaian PBB menjadi semakin luas, tidak hanya menjaga dan memonitor, termasuk juga di dalamnya ikut serta dalam proses perdamaian dan harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum internasional. Yang kedua, bahwa yurisdiksi negara sangat berperan besar dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB, dikarenakan pasukan tersebut menerima imunitas khusus dari ketentuan UNSOFA. Kemudian, selain yurisdiksi negara, terdapat ICC yang dapat memberlakukan yurisdiksinya terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB sebatas jika kasus tersebut serius, berdampak sistemik, meluas, dan juga diperlukan persetujuan negara dalam menerapkan yurisdiksi mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.